11-an ya itu memang Juventus sih. Oh, lebih Juventus. Karena kalau dari kecil kan memang lebih gampang untuk ngefans sepak bola Eropa. Oh, iya benar-benar Iya. tahun-tahun segitu memang Dan di Liga tahun-tahun itu, oke. apalagi Serie A kan ya. Iya. Itu di era-era 90 kan sangat ini ya, sangat disegani lah. Salah satunya Juventus sih. Juventus. Iya, kebetulan aja. Kayaknya Milan, Bas. Bosnya Milan atau Kalau Milan kan masih mediocre lah. Oh, beda. Dan yang juara Juventus terus. Iya, Juventus terus. Gitu sih. Tapi dari banyaknya jersey yang disimpan Mas Berry ini yang paling keren sih Mas Conte ada. Susah disebutkan ya. Oh, tapi banyak ya Mas ya? Kira-kira berapa Mas? Jumlah untuk jumlah satuannya. 25? Apa itu? 25 potong baju gitu. Tuh, Mas Berry ratusan. Ratusan, wes kolektor sejati coy. 400-an lah. Lebih. Serius Mas Berry? Lebih. Gila. Ini di sini toh, bukan di Sutorejo. Banyak sih. 400 memang gini Mas, sorry. Contoh nih, si Mas Berry ini kan kolektor. Kayak gini. Kolektor banget Mas. Tapi Mas Berry ini benar-benar suka Juve. Juve sekarang mungkin ada pemainnya salah satu yang menonjol. Termasuk Mas Berry ingin membeli pemain yang menonjol pada saat ini atau mungkin nggak tertarik? Allegri. Menariknya kalau di bidang koleksi itu sehancur apapun prestasinya, kayak se nggak pingin-pinginnya nonton timnya tanding gitu, tapi kayak sama jersey-nya itu masih ada passion karena benar. karena kita kan banyak faktor untuk mengoleksi jersey. Bisa dari desainnya yang bagus, bisa dari ini story-nya. Wah, ini lagi hancur-hancurnya. Malah kita koleksi malah jadi value gitu. Jadi value-nya bisa dari mana aja. Turun ke Piala Eropa bener nggak ini? Iya. Ini cuma. Iya. Sorry Mas. Oke, siap. Kualitas ininya nggak? Kainnya gitu-gitu, bahan materialnya itu ada. Hampir kayak 2 atau 3 musim sekali memang ganti ya kalau material. Dan ada beberapa material yang sangat spesifik kayak misal Juventus nih kayak 2003 sampai 2006 itu 3 musim dia pakai bahan yang anti air, jadi benar-benar anti air. Benar-benar nggak bisa basah itu bahannya kayak gitu. Jadi tapi desainnya jelek, bukan desain yang diminati misalnya. Jadi memang fitur-fitur itu banyak sekali sih kalau jersey bola itu banyak sekali. Jadi fitur yang wearables-nya, fitur desainnya itu tadi. Jadi alasan kita untuk koleksi itu sangat variabel sekali. Jadi banyak alasan gitu ya Mas. Contoh gini Mas, orang banyak teman-teman di TikToknya Klik Bola ini banyak. Min tolong dong yang nggak ngefan Juventus gitu, kalau dia memang hobi sama Barcelona pada saat itu dia menang tuh sama Barcelona. Iya. Mas Berry nganggap kalau sebuah kemenangan atau kayak menang Liga Champions nih, dia pakai baju yang ini, itu sering diuber nggak Mas si jersey itu? Oh iya, pasti kalau value ketika sebuah jersey itu juara, itu makin edan-edanan ya. Pasti gila sih, pasti dicari. Apalagi beberapa sekian banyak dari koleksi saya itu kan memang kayak bekas pakai pemain atau yang dipersiapkan untuk pemain. Jadi bukan replika yang di store. Jadi itu yang value-nya lebih tinggi biasanya. Jadi kayak gitu. Jadi apalagi kalau menang. Tapi kebetulan Juve itu sering kalah di final. Jadi kita terbiasa walaupun kalah di final tetap mahal. Iya. Terakhir juara zaman Iya. Kemarin kita sempet upload review Juventus kemarin kalah kalau nggak salah sama PSG nggak ya? Jarangnya masih masih kalah di final, nggak lolos. Itu udah biasa bagi kami. Jadi itu tidak mempengaruhi harga. Tetap mahal. Iya. Guys, kemarin tuh sempat sebelum kita ngadain ngobrol bareng atau bahasa keren sekarang ini katanya podcast coy. Katanya podcast ya, tapi kita anggap ngobrol santai lah Mas ya. Nah, Mas Yuda ini pernah nih ngadain kayak pertandingan sepak bola, pernah sampai latihan sama pemain Persebaya atau yang spesial, paling spesial apa Mas? Sebetulnya waktu spesial malah tahun kemarin kita ketemu sama kemarin ya masih beda sama
sama All Star Persebaya FC. Itu digagas sama teman-teman. Kita diajak sih betul Mas, diajak cuma mungkin kan ya waktu puasa itu malah puasa hari ketiga puasa gitu. Ada undangan teman-teman dari ya itu ada teman kita yang penghubung, yang menjembatani itu kita dikasih kejutan main sama mereka gitu. Pemain-pemainnya masih aktif. Pemain aktif masih meskipun ex Persebaya tapi masih aktif. Masih aktif. Ada yang deket sama kita, mulai dari yang levelnya kelas, mulai dari Ruben Sanadi, Ansar Iya, Ruben Sanadi. Itu semua ada Misbahus Solikin, ada semua sih, ada Supriyadi, Akbar, ada Maulana, Octavianus, Reddy Irwan, semua ada. Tahun kemarin. Tapi kita diajak Mas kondisinya. Ya, tadi kalau mungkin teman-teman di sosmed lihat SCC main, itu mereka main karena memang di SCC itu fun, bukan karena kita ajak terus buat eksklusif gaya-gaya gitu, enggak. Oh alah. Ya kita benar-benar fun, main bola di SCC itu. Apalagi kalau kita dapat lapangan yang privasinya terjaga gitu, benar-benar kejaga, semangat kekeluargaan, sedulurannya terjaga gitu. Bukan karena kita memang karena kita ngumpul ya itu, ya ngumpul tapi lebih ke join memang. Itu lebih ke bonus kali. Benar. Karena beberapa pemain itu sampai nanya ya, Marcel dulu sampai nanya. Marcel dulu waktu Marcel bolehin tuh main. Nggak boleh. Mau tanding kan? Takut cedera atau apa? Dia yang pengen ikut ke kita. Oh itu masih dilarang itu Mas? Dilarang sama visio dan fisiknya. Dia Marcel sampai masa aku main SCC ya. Wah aku seneng daftar muko. Oh sampai elok kayak gitu. Ya semua mulai dari senior, junior. Karena balik lagi konsep main bola. Malah dari jadi member. Member kita ada. Mainnya lebih bersamaan sih, bukan kayak kita sengaja. Tapi memang punya kesibukan sendiri-sendiri gitu ya Mas. Kayak ada kerjaan atau memang paling muda ini usianya berapa Mas yang join? Iya, member gitu Mas. Rafli itu umur 19. Sama iya. 19. Rafli, tahu udah Rafli. Dulu mau kan sih tahun 2000. Ada generasi muda tapi berwajah tua ya. Ini tua-tua ya. Boros ya. Surabaya ku boros. Lah nonton Malkan ya, ini kan Malaysia di Jawa ya. Tatar lagi Malkan. Kok cacakku ya. Malkan itu. Beri aja kan cuma separuhku lho muri. Ya Allah Malkan. Oh Surabaya. Tapi banyak pengunjungnya TikToknya Klik Bola ini masyarakat Jakarta Mas. Tapi kita nggak akan pernah. Saya terus terang saya orang Banyuwangi tapi benar-benar jadi bekas pakainya kita dong. Value-nya tetap terjaga. Iya. Oh itu tetap terjaga. Meskipun kelangkaan jersey itu nggak berubah, tapi secara marwah bener menurut saya itu memang harus dijaga bener. Tapi ini Mas, satu pertanyaan mungkin lebih ke proses perawatan. Wah kayak jersey ini tuh hampir 300 guys. Tak bayangin itu cuma 25 karena lihat harganya itu larang cok itu gak karena tapi ya Mas cara ngerawat ya sederhana cuma dipajang-pajang menutup. Iya tapi kendala paling umum jersey bola apalagi Eropa itu name side-nya lengket. Lengket karena kena jamur, karena daerah kita juga tropis. Iya benar. Kalau naruh itu memang benar-benar harus ada jaraknya, paling nggak ya 1 poin jarak. Termasuk bukan hanya pakaian, semua jersey yang disimpan itu memang harus punya standar jarak ya dong Mas. Oh banget itu mutlak. Oh kan. Mutlak. Jarak Jarak itu mutlak. Terus kelembapan dari suhu udara bercoy di ruangan. Itu yang utama sih kalau dicuci nggak ya Mas? Enggak kan? Iya kan? Bayangan kan pertanyaannya siji. Kemarin kan sing nanya nggak deh? Enggak. Ayo dicuci nggak Mas kalau kolektor pemakaian sehari-hari? Kalau dipakai pemain yang bekas yang kotor ya biarin bau keringet itu Mas. Jadi satu kemarin komentar itu tak jawab Rio. Kalau kolektor ya nggak dicuci lah. Iya. Ada yang bener ya berarti. Tapi ada bener coy. Ada pengalaman juga temanku anak Juve juga. Om Roy itu orang jauh. Jadi dia bajunya kotor. Itu bekas pemain Juve dicegli waktu Paulo dicegli. Dan kotor masih bau. Terus tanpa pengetahuan dia, istrinya ini baju kotor apa ini ya? Cuci ya gitu. Jadi udah langsung bau pewangi gitu. Padahal ini bisa aku bersihkan. Padahal ada tanda tangannya nggak Mas? Untungnya nggak pakai. Oh. Oke. Terima kasih Mama. Selesai. Oke. Kembali ke bos atau papa nih guys. Jadi
Mas, lek seumpamane aku iki wong nggak begitu tahu sepak bola, tapi aku seneng Mas ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol, kenal akhirnya kenal Baye, kenal teman-teman yang lain. Iso nggak Mas join apa? Aku harus punya jersey keren dulu baru bisa join. Bisa Mas, nggak bisa kenapa? Oh bisa ya? Iya. Kemarin gathering aja malah teman ngopiku yang bisa ngopi, kita langsung datang gitu loh. Langsung datang ke venue-nya kita gathering gitu. Biar mereka tahu gitu loh. Nggak nyinyir toh, nggak ngapa-ngapain loh, biar mereka tahu komunitas ini seperti ini gitu loh, edukasi gitu loh. Bahkan kita udah bintang tamu itu biar mereka tahu. Benar. Meskipun kalau mereka hobinya mancing tapi seneng jersey bal-balan pun bisa suka main jersey. Gitu. Benar itu. Jadi nggak ada spesifikasi khusus ya, kayak spek ya bahasanya teman-teman yang. Jadi member pun kita sekarang agak lebih tricky ya, kita tanyain dulu karena kita udah membengkak sih, member udah hampir 120. Ada syarat-syaratnya gitu, tapi basicnya kalau mau belajar bareng semua ada niat baik masuk SJC pasti diterima. Oh oke. Jadi nggak spesifik teman-teman harus tahu bola atau kayak Mas Berry pajangannya banyak baru masuk. Resikonya paling nggak ngerti bola. Jadi kuliah. Iya, malah yang ada yang join SJC akhirnya jadi keracunan. Jadi kolektor. Cumi, Real Madrid toh. Cumi kalau Madrid itu bully ya. Cumi. Untuk sosial media sendiri gimana nih? Kalau ini jadi media, Instagram cuma jadi media untuk masalah ngukur nih. Kalau komunitas ini yang di Surabaya, jadi community ini sama dibandingkan tempat-tempat lain gimana Mas? Lebih kompak karena lebih kompak dari Surabaya. Jawa Timur itu oke lah. Iya, kalau komunitas kita ngutamain kegiatan Mas ya. Kalau tolak ukur kegiatan, mungkin kita yang teman-teman lain mungkin juga sepakat setuju. Kalau kita berkegiatan, entah itu jersey atau apa, kita lebih sering gitu, lebih terprogram setahun gitu. Iya, kalau kita bikin kaleidoskop gitu, kita pasti ada, nggak pernah hal-hal apapun bikin charity pun kadang-kadang kita out of the box gitu loh. Kayaknya nggak pernah dikunjungi sama instansi pun kita pernah gitu. Kalau ngomong masalah kekompakan sih pasti ada ups and down-nya juga. Jadi dari awal nggak semulus. Iya. Ini fase yang paling bagus dari sekarang. Ada fase kritisnya juga ada SJC. Maksudnya fase ketika ada ketidakcocokan dan lain-lain. Oh iya, pasti aku Mas. Pasti aku enggak Mas. Dia tahu soalnya. Pasti loh Mas. Pasti aku loh. Banyak komunitas bangun kayak gitu. Banyak komunitas baru yang waktu terjadi di fase itu akhirnya konsistensinya runtuh. Waktu pecah bikin komunitas baru. Komunitas lain itu ya kita merasa bersyukur bahwa SJC itu memilih jalur yang tepat gitu waktu itu. Jadi mau perbedaan pendapat apapun akhirnya kita tetap bisa jalan bareng pada akhirnya. Tapi proses ya pendewasaan komunitas tetap ada. Tetap ada. Kita kipintas. Saya Mas Berry mungkin jarang komunikasi ya, dia musik, saya kerja, saya juga gambar gitu kan. Tapi kalau gambar Mas? Enggak, gambar apa itu? Kuyenan Surabaya. Jadi hobinya lain-lain gitu kan. Tapi kalau ada apa-apa gitu, waktu main bola, ngomong kayak kemarin ambil bola, Mas ini gitu kan mesti jelasin. Karena gimana temen yang mulai dari awal yang tahu root kita itu yang pasti tahu kita ngambil keputusan, kita ngasih solusi ke teman-teman, kita sharing lah. Apalagi kalau ketemunya jarang, ketemu benar-benar dimanfaatin gitu loh. Mas Berry kan jarang cangkruk Mas. Iya, jarang ngumpul, orangnya alumni banget, orang rumahan. Lah aku turun warung. Oh iya serius? Enggak, maksudnya sering ngumpul sama anak-anak ya. Jadi ya ada plus minusnya sih gitu. SJC fase terburuk tahun 3 tahun Mas Berry. 3 tahun. Iya, waktu dari masuk pokoknya. Waktu dari masuk pokoknya rame-rame dulu. Masa tersulit itu 3 tahun ya berarti. Tahun ketiga, tahun keempat itu waktu selesai. Misalnya waktu itu, tapi kita waktu itu exposure tuh ke media apa Mas Berry malah dia. Dari media besar Mas Berry. Media apa? Media nih.
Iya. Saya lihat memang dari Instagram itu Mas tertariknya. Jadi kan saya lebih spesifik main ke TikTok. Cuma orang biro. Iya Mas. Orang biro. Waktu 3-4 tahun itu kayak mulai kelihatan visinya. Beda nih ternyata. Waktu itu kita kayak belum bikin catering sih Mas Beri. Catering yang kedua. Maksudnya ya Mas. Bikin apa? Komunitas kan harus ada momentumnya. Oh iya benar. Kamu menasbihkan dirimu menjadi komunitas itu harus ada momentumnya. Kon Dwi Beri waktu itu ada Surya, ada Agus, ada Alfian dan lain sebagainya. Oh iso opo kon gitu loh. Komunitas gitu. Catering pertama kita bikin dengan 2 bintang tamu konsep